Cut Nyak Dien lahir pada tahun 1848 di Lampadang, Kesultanan Aceh. Beliau lahir di keluarga bangsawan yang merupakan putri seorang pahlawan nasional bernama Teuku Nanta Sautia, yang terkenal karena semangat juang dan perlawanannya terhadap Belanda pada masa Perang Aceh. Pada masa kecilnya, Cut Nyak Dien adalah anak yang cantik. Ia tumbuh besar dengan penuh ilmu agama serta ilmu untuk rumah tangga, seperti mengurus rumah, suami, serta keluarganya. Cut Nyak Dien menikah saat usia 12 tahun dengan anak dari Teuku Po Ahmad Oleh Balang Lamnga, yaitu Teuku Ibrahim Lamnga. Pernikahan Cut Nyak Dien dengan Teuku Ibrahim Lamnga terjalin bahagia dan sangat harmonis. Dari pernikahannya dengan Teuku Ibrahim Lamnga, Cut Nyak Dien dikaruniai putri cantik bernama Cut Gambang. Ia mewarisi paras yang cantik dan pemikiran kritis milik ibunya. Teuku Ibrahim Lamnga gugur saat pertemuan di Gletarum pada malam tanggal 29 Juni 1878. Setelah 2 tahun menjadi janda, akhirnya pada tahun 1880 untuk kedua kalinya Cut Nyak Dien menikah lagi dengan pemuda bernama Teuku Umar. Teuku Umar merupakan pahlawan pejuang melawan kolonialisme Belanda di Aceh yang berlangsung sejak 1873 hingga menjelang masuknya Jepang di Indonesia tahun 1942. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Tahun 1873. Sejak saat itu, Tanah Aceh dikotori oleh nafsu dan ketamakan manusia yang tidak pernah mengerti. Teuku Umar memiliki teknik yang cukup aneh saat menghadapi Belanda. Pada saat itu, terjadi penyerangan terhadap awak kapal yang dilakukan oleh pejuang Teuku Umar. Besok pagi-pagi benar sebelum sembahyang subuh, aku akan berada di kaki bukit. Siapapun dari mereka yang ingin syahid bersamaku, aku tunggu di sana. Malam ini, kalian telah datang kemari untuk syahid bersamaku. Pada perang hari pertama, Teuku Umar berhasil pulang dengan selamat. Namun, ia memiliki firasat buruk untuk keesokan harinya. Biar saja dia terus membunuh dan membunuh lagi. Apa dia kira dengan begitu dia akan mampu mengalahkan kita? KP-KP itu terlalu bermimpi. Dikiranya dengan membunuh kita semua bangsa Aceh dapat dimusnahkan. Saat perang hari berikutnya, Teuku Umar gugur dan meninggal secara syahid. Cut Nyak Dien pun ikhlas atas kematian suaminya, namun ia bertekad untuk melanjutkan perjuangan suaminya. Vergeet niet, ons doel is alleen Teuku Umar. Neem je positie in. En jij daar achterop. Pada tahun 1904, Belanda membabi buta dan menyerang Aceh tanpa ampun, meninggalkan jejak ratusan mayat yang tergeletak di tanah. Serangan ini lantas membuat Cut Nyak Dien dan pasukannya menjadi sangat kritis akan persediaan makanan. Pasukan Belanda menghancurkan segala tempat persediaan makanan dan menguasai seluruh akses jalan desa. Berapa sisa perbekalan makanan kita, Nyak Bandung? Persediaan sudah semakin berkurang, ternyata. Belanda telah membakar lumbung-lumbung padi rakyat. Semua jalan ke desa telah dikuasai oleh KP-KP itu.
Warga Aceh mulai melatih anak-anak kecil bagaimana cara menggunakan senjata perang seperti pedang. Mereka menyiapkan mental dan fisik anak-anak mereka dari kecil. Tipu juga aku. Oh, Gam. Sini. Coba kalian. Pegang ini. Seiring bertambahnya usia, Cut Nyak Dien mengalami penurunan penglihatan. Ia melihat dengan kurang jelas dan seluruh pandangannya tampak kabur. Mataku. Gambang. Setelah mendengar berita bahwa kesehatan Cut Nyak Dien menurun drastis, Belanda langsung mengepung persembunyian pasukan Aceh. Warga Aceh pun berbondong-bondong mengamankan Cut Nyak Dien. Siapkan semua, dahulukan cutnya, bawa ke arah barat. Orang terpercaya Cut Nyak Dien, yaitu Peng Lao, ternyata berkhianat dan memberitahukan kepada pasukan Belanda agar pasukan Belanda dapat segera membawa Cut Nyak Dien. Agar Kapten tahu persyaratan yang ku minta. Dan ketika Belanda berhasil membawa Cut Nyak Dien, itulah akhir perjuangan Cut Nyak Dien mempertahankan keutuhan tanah Aceh. Beliau wafat pada tanggal 6 November 1908. Kalau besar nanti, jangan pernah hianat negeri.